Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Mulai. Selesai. Pada pertemuan kemarin masih ingat kita belajar tentang apa? Masih ya? Nah, untuk pertemuan kali ini kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Yang belum mengisi daftar hadir, silahkan nanti diisi daftar hadir untuk hari ini ya. Silahkan kalian perhatikan video berikut ya. Nah, perhatikan semuanya. Kita akan masuk ke materi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini, melalui model problem based learning dan diskusi, peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dengan disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Ya, yang perlu kita ingat pertama kali adalah tentang suku-suku yang sejenis. Kenapa kita harus mengingat suku-suku yang sejenis? Karena ketika kita akan mempelajari bentuk aljabar, suku-suku sejenislah yang bisa kita operasikan dalam penjumlahan maupun dalam pengurangan bentuk aljabar. Jadi, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar itu hanya bisa dilakukan penyederhanaan pada suku-suku yang sejenis, yaitu suku-suku yang mempunyai variabel dan pangkat variabelnya sama. Jelas ya? Nah, berikut saya mempunyai beberapa contoh yang harus kalian perhatikan. Berikut contoh yang pertama. Tentukan penjumlahan dari 7A plus 4B dengan 8A min 6B. Nah, kalau kita perhatikan, di sini ada dua bentuk aljabar. Bentuk aljabar yang pertama yaitu 7A plus 4B. Bentuk aljabar yang kedua 8A min 6B. Nah, kalau kita akan mengoperasikan dua bentuk aljabar ini, kita bisa melakukannya dengan dua cara. Nanti kalian bisa memilih dari dua cara tersebut yang kalian anggap paling mudah. Sekarang perhatikan cara yang pertama, yaitu dengan cara menjabarkan bentuk-bentuk aljabar. Sekarang dari soal, di sini bentuk aljabar yang pertama, saya tuliskan kembali menjadi 7A plus 4B ditambah 8A min 6B. Kemudian dalam kurung ini kita buka kurungnya sehingga dapat ditulis menjadi seperti ini. Di sini perhatikan, karena di sini operator penjumlahan, maka tidak akan mempengaruhi lambang yang ada di dalam kurung. Maka bisa langsung dituliskan menjadi 7A plus 4B di sini plus 8A min 6B. Berikutnya, langkah berikutnya adalah kita mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Di sini perhatikan, di sini 7A sejenis dengan 8A. 4B sejenis dengan negatif 6B. Maka nanti bisa ditulis seperti ini. Jadi, sesudah dikelompokkan menjadi satu, ini nanti baru kita hitung. 7A ditambah 8A nanti sama dengan 15A. 4B min 6B, maka hasilnya min 2B. Itu cara yang pertama. Sekarang perhatikan cara yang kedua, yaitu dengan cara penjumlahan bersusun. Di sini langkahnya sama. Bentuk aljabar yang pertama saya tulis kembali 7A plus 4B, kemudian ditambahkan dengan bentuk aljabar yang kedua dengan cara penjumlahan bersusun. Nah, di sini nanti akan muncul di sini 7A dengan 8A, 4B dengan negatif 6B. Maka ini adalah suku-suku yang sejenis, bisa langsung dijumlahkan. Berarti 7A ditambah 8A nanti 15A
4B ditambah negatif 6B hasilnya negatif 2B. Dari cara yang pertama maupun dengan cara yang kedua menghasilkan hasil yang sama ya, mendapatkan hasil yang sama. Maka nanti kalian bisa memilih mau menggunakan cara yang pertama boleh, mau menggunakan cara yang kedua boleh. Sekarang perhatikan contoh yang kedua ya. Sudah paham ya anak-anak ya? Kurangkan 2P-5 dari 10P plus 11. Oke, kata penghubung dari bentuk aljabar ini adalah dari. Pada penjumlahan tidak ada permasalahan pada kata penghubung, karena pada penjumlahan itu bersifat komutatif, artinya ketika dibolak-balik hasilnya akan sama. Jadi A plus B nanti hasilnya sama dengan B plus A. Namun berbeda dengan pengurangan, jika A dikurangi B hasilnya tidak sama dengan B dikurangi A. Sehingga ketika kalian menemukan soal dengan kata penghubung dari dua bentuk aljabar, sedangkan perintahnya adalah mengurangkan di sini, maka kata penghubung dari di sini perhatikan ya. Jadi pengerjaannya bentuk aljabar 2 dikurangi dengan bentuk aljabar pertama. Kalau saya tulis seperti ini. Bentuk aljabar yang kedua di sini 10P plus 11 dikurangi bentuk aljabar yang pertama 2P min 5. Sekarang seperti tadi kurungnya dibuka, ini menjadi 10P plus 11. Di sini min 2P, min sama min plus 5. Jadi 10P plus 11 min 2P plus 5. Sekarang kita kelompokkan menjadi suku-suku yang sejenis. 10P dengan min 2P, 11 dengan 5. Maka menghasilkan 8P plus 16. Kalau mau menggunakan cara yang kedua, caranya seperti tadi. Karena ini ada kata penghubung dari, maka yang ditulis pertama adalah bentuk aljabar yang kedua. Di sini. Nah, terus dikurangi dengan bentuk aljabar yang pertama dengan cara bersusun. Maka nanti di sini 10P dikurangi 2P hasilnya 8P. Terus di sini perhatikan 11 dikurangi negatif 5, maka ini akan berubah menjadi plus 11 plus 5. Hasilnya plus 16. Nah, ini bisa diperhatikan cara 1 dengan cara 2 mendapatkan hasil yang sama. Nanti kerjakan soal yang ada di LKPD. Penilaian sikap masih sama ya, ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Ada kelompok yang sudah mengunggah hasil. Halo, Kaila? Ya, Bu. Ya, coba Kaila, kalian nanti untuk mempresentasikan hasil kelompok kalian coba. Tentukan hasil pengurangan dari 5P kuadrat dikurangi 3P ditambah 7 oleh 2P kuadrat dikurangi 5P dikurangi 4. Jawab 3P kuadrat. Jawabannya 3P kuadrat ditambah 2P ditambah 11. Oke, dengan cara pertama juga ya, dengan menjabarkan bentuk-bentuk aljabarnya. Oke, saya lihat dulu 5P kuadrat plus ya betul ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini dapat Ibu simpulkan apa? Yang pertama, bahwa suku sejenis adalah suku yang mempunyai variabel dan pangkat yang sama. Nah, kedua, penjumlahan dan pengurangan aljabar hanya bisa dilakukan penyederhanaan pada suku-suku yang sejenis saja. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ibu rasa cukup ya. Terima kasih anak-anak. Pesan buatun, tetap semangat, rajin belajar, dan selalu jaga kesehatan ya. Saya akhiri ya. Di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.